Berapa kilo Bu ini bahan bakunya untuk hari ini? Untuk hari ini 200 kilo. 200 kilo? Iya, itu buyer Malaysia. Jadi saya ya kena musibah, setengah kontainer nggak kebayar. Yang Yakult itu se-Indonesia masih kami yang bikin. Kalau keripik buah, semua buah memang ada. Kebetulan kami juga sudah bisa produksi yang keripik benar-benar sehat tanpa minyak. Itu namanya fish drying. Ada durian, ada strawberry, ada yogurt. Yang Yakult itu se-Indonesia masih kami yang bikin. Nah, itu kemarin diminati sama Promina juga karena memang bagus untuk anak-anak. Jadi istilahnya cemilan anak-anak itu benar-benar sehat karena dari yogurt asli dan buahnya ini pakai buah yang asli, jadi bukan seasoning gitu. Hari ini kita ada pengupasan blending. Berapa kilo Bu ini bahan bakunya untuk hari ini? Untuk hari ini 200 kilo. 200 kilo? Iya, 200 kilo. Hari ini satu jenis varian keripik Bu? Iya, satu jenis varian keripik. Kalau pemilihan blendingnya pripun Bu? Yang premium, yang bagus-bagus. Bagus, besar itu. Ambilnya langsung dari petani atau pripun? Petani, langsung dari petani. Batu juga? Enggak, kalau batu masih belum ada ya Bu. Belum ada. Iya. Berarti dari mana ini Bu? Ini langsung dari Blitar. Blitar? Iya. Oh, berarti langsung dikirimnya dalam jumlah banyak gitu? Iya. Ini air biasa nih Bu? Air biasa. Bijinya berarti nggak ikut terbuang Bu? Tapi nanti setelah dibikin keripik, tetap rasanya gurih. Ikut gurih juga. Ikut gurih Iya. juga. Ini semua dikirim ke Depok Bu? Iya. Ini proses apa Bu namanya? Pencucian. Pencucian. Ini air biasa Bu? Iya, air biasa. Terus ditiriskan. Ini nunggu sampai kering atau ada waktunya Bu? Berapa menit gitu? Kalau udah tiris sih, kalau gini kan udah tiris, langsung ditaruh di tempat sini. Ini tempat apa Bu? Nanti untuk pembekuan dulu. Oh, pembekuan. Oh, ini proses pembekuan ya Bu? Iya. Berapa lama Bu kalau untuk pembekuan? 24 jam. 24 jam? Iya. Penggorengannya di sini. Oh, ini penggorengannya Bu? Iya. Jadi pasti kayak mesin juga Bu ya? Iya. Berarti di sini juga ada minyaknya Bu? Bukan hanya oven ya? Iya, pakai minyak gitu. Pakai minyak. Iya. Ini kan ada produk untuk apa? Rice atau apa itu Bu? Kalau pizza itu tanpa minyak. Di oven? Ya seperti kayak di oven. Oh. Tapi lama, masih 9 jam. Oh, prosesnya lama, lebih lama? Iya. Kalau kayak gini berapa lama Bu untuk penggorengan? Ini sekitar 4 sampai 5 jam. Oh, 4 sampai 5 jam? Iya. Ini berarti pure nggak ada campuran rasa? Nggak ada. Hanya belimbing saja? Iya. Ini yang sudah dimasak 4 sampai 5 jam tadi? Iya. Gramasinya 80. 80 gram. Iya. Ini nanti jadi berapa buah Bu? Kalau untuk makonnya ini, permintaannya? Ini permintaannya 250 biji. Buat ini kan sebelum sebesar ini gitu kan. Awal usahanya pripun Bu? Apa Ini yang besar atau pripun? agak ketawa karena udah ribuan yang nanya pasti ke situ karena memang kok bisa sampai ekspor, kok bagaimana caranya menemukan buyer luar kayak gitu ya. Kalau saya sendiri berpikir ke belakang itu sangat nggak mudah dan itu Masya Allah luar biasa ya. Allah itu kalau sayang sama umatnya, jadi awalnya saya memang berpikir kalau waktu tahun pertama kebetulan alhamdulillah banget diberi kemudahan sama Allah, dikasih buyer dari Hong Kong. Dari situ 3 tahun saya eksis rutin ke Hong Kong dan menjadi modal utama kami gitu. Modal untuk ekspor, modal untuk danaannya. Jadi usaha ini mulai dapat masukan itu memang dari buyer Hong Kong itu. Produknya remeh banget, produk yang benar-benar produk desa ya orang bilang karena rempeyek gitu. Oh, berarti awalnya rempeyek keripik buah Bu ya? Enggak, rempeyek. Saya kan nggak tahu. Saya ini ibu rumah tangga biasa yang nggak mengerti perdagangan keripik sebenarnya. Terus akhirnya ada anak saya yang bikin Facebook. Terus Facebook itu isinya foto-foto rempeyek. Nah, kebetulan. Nah, itu salah satu apa yang kami rasakan dampaknya alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi saat
kami mulai mengerti seluk-beluknya di ekspor itu buyer dari Hong Kong itu, karena melakukan langsung dari buyer tanpa perantara, tanpa ada apa ya kayak pendampingan. Nah terus akhirnya setelah sudah bisa kirim ke Hong Kong, saya kasihlah bonus tester 1 karton khusus untuk yang produk-produk lain yang nggak dibeli sama bayarnya. Gitu. Nah di situ makanya kita kalau jualan atau dagang nggak usah pelit-pelit. Jadi kalau misalkan kita itu bisa memberikan sesuatu, nah di situ siapa tahu nanti akan menambah rezeki kita kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah memang beliau jadi tahu, oh, ibu punya ini produk lain ya selain kayak. Akhirnya ada beberapa yang PO kemudian bertambah gitu, sampai dari Kediri, dari Madura, keripik-keripik yang jadul-jadul itu semuanya. Ada kerupuk tahu, ada yang kerupuk yang digoreng sama pasir itu juga permintaannya banyak, karena di Hong Kong itu memang toko Indonesia yang peminatnya itu juga orang-orang TKW. Nah itulah yang menjadi kemudahan buat kami. Titik terendah selain yang tadi membangun usaha awal gitu. Ada titik terendah itu saya 2 tahun kemudian setelah dari Hong Kong ada buyer ikut pameran, itu buyer Malaysia. Jadi saya ya kena musibah, setengah kontainer nggak kebayar. Jadi makanya sekarang agak tenang kalau memang ada yang mendapatkan buyer itu, kita istilahnya nggak usah terlalu kesenangan lah, santai-santai aja gitu. Yang penting komitmen gitu terjaga. Kami memang membuka maklun, jadi ada beberapa lebih dari 5 brand yang semua pakai maklun brand sendiri. Kami terima karena kalau dulu kita kekeh menjual pakai brand kita sendiri, tetapi semenjak kita punya ikhtiar ekspor itu, akhirnya ya udah kita yang penting usaha ini lancar, pembayaran baik, bayarnya juga komitmen, kerjasamanya lancar dengan kami. Nah itu kita terima. Sampai sekarang sudah tidak produksi rempeyek ya Bu ya? Masih ya. Masih banyak yang nanya rempeyeknya itu. Ya nggak tahu ya, saya tuh kadang juga berpikir rempeyek itu sama aja sebenarnya. Sampai saya kasihkan resep-resep itu ke berbagai pelatihan, dan saya berbagi resepnya itu dikopikan. Itu pun katanya nggak sama dengan buatan kita. Pesan untuk pelaku usaha lain yang mau memulai usaha. Ya itu tadi saya sudah bilang ya, kalau mau mulai usaha nggak usah mikirin nanti untung ruginya. Jadi kalau kita belum apapun ketakutan, malah nanti nggak jadi, nggak bisa usaha karena rasa takut itu menghantui terus. Jadi lillahi ta'ala aja, diniati dan semua ditujukan. Kalau memang minta sama Allah, kalau memang rezekinya ada di situ, semoga dilancarkan.